nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat kita termasuk umat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nikmat kita dibangunkan kembali di pagi hari ini, dijalankan menuju rumah Allah melaksanakan salat subuh berjamaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amal ibadah kita yang dirahmati Allah. Sekarang kita berada di bulan Sya'ban. Itu berarti kita sebentar lagi berada di bulan Ramadan. Bulan Sya'ban adalah bulan persiapan, salah satu bulan persiapan. Bulan Sya'ban bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperbanyak puasa hingga ditanya oleh sahabat Usama, "Kenapa engkau banyak berpuasa di bulan ini wahai baginda Rasulullah?" Baginda Rasulullah menjawabnya, "Bulan ini, bulan Sya'ban adalah bulan di mana orang-orang banyak melalaikan karena diapit di antara bulan Agung Rajab dan Ramadan. Dan bulan ini, bulan Sya'ban adalah bulan diangkatnya amal. Dan aku sangat senang ketika amalku diangkat, aku dalam keadaan berpuasa." Maka jemaah sekalian, ini termasuk musim-musim ketaatan, musim-musim kebaikan. Kita genjot amal-amal kita, ibadah-ibadah kita, persiapan menuju bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan puasa, maka kita persiapkan pemanasan di bulan Sya'ban ini dengan banyak berpuasa. Juga bulan Ramadan adalah bulannya Al-Quran. Sebagaimana pertemuan kami selalu, kami mengajak dengan semua untuk mentadabburi Al-Quran dan tak henti-hentinya kita untuk mentadabburi Al-Quran. Di bulan Ramadan pun besok mari kita banyak-banyak ngaji, membaca dan mengkaji mentadabburi Al-Quran. Karena Al-Quran diturunkan agar kita mentadabburi isinya. Kita anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkaru ulul albab. Al-Quran ini kitab petunjuk yang aku turunkan kepada Muhammad yang pasti membawa keberkahan agar senantiasa ditadabburi ayat-ayatnya dan diambil pelajaran bagi orang yang telah diberikan akal. Jangan sekalian dirahmati Allah, tanda orang mentadabburi Al-Quran itu adalah yang dibaca berefek pada hatinya, rasa tenang, rasa nyaman, kemudian mengambil pelajaran dari ayat yang dibaca, kemudian berubah pekerjaan berikutnya, ada komitmen amal selanjutnya hingga tambah baik menuju Allah Subhanahu wa taala. Baik, jemaah sekalian yang dirahmati Allah, pada pagi hari ini mari kita mentadabburi sejenak surat sangat singkat, bahkan paling singkat, salah satu surat singkat tersingkat di dalam Al-Quran, yaitu surat An-Nasr. Surat An-Nasr termasuk surat Madaniyah. Madaniyah artinya surat-surat yang turun sesudah baginda Rasulullah hijrah. Baik itu berada di kota Madinah ataupun tidak berada di kota Madinah, setiap surat yang turun sesudah baginda Rasulullah hijrah disebut dengan Madaniyah. Termasuk surat ini. Surat An-Nasr turun di Mekah. Baginda Rasulullah tatkala itu baru selesai masih dalam rangkaian haji wada pada hari Tasyrik, masih berada di kota Mekah, masih dalam rangkaian ibadah, turun surat An-Nasr. Oleh para ulama, surat An-Nasr masih terhitung Madaniyah meskipun turun di kota Mekah, karena Madaniyah adalah surat-surat atau ayat-ayat yang turun sesudah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah. Baik, jemaah sekalian yang dirahmati Allah, Sayyidina Ibnu Abbas, Abdullah Ibnu Abbas bertanya kepada muridnya, "Ya Ibnu Utsbah, ata'lamu akhir suratin min al-Qur'an unzilat?" Tahukah kamu surat apa yang terakhir turun di dalam Al-Quran?
Qultu na'am idza jaa nasrullahi wal fath. Qala sadaqta. Apakah kamu tahu surat paling terakhir turun dalam Al-Quran? Kemudian dijawab, ya, idza jaa nasrullahi wal fath. Kemudian Ibnu Abbas mengatakan, ya, kalian benar. Jamaah sekalian, banyak dari kita menganggap bahwa ayat terakhir turun adalah yang paling sering terdengar, al-yawma akmaltu lakum, ya. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Ini ayat terakhir turun, Al-Maidah ayat ketiga. Tetapi jamaah sekalian, ayat al-yawma akmaltu turun di tanggal 9 bulan Zulhijjah, hari Arafah, tatkala baginda Rasulullah melaksanakan ibadah haji. Setelah ayat itu masih banyak ayat-ayat berikutnya yang turun, tetapi nuansanya memang menjelang perpisahan. Tapi al-yawma akmaltu adalah rangkaian ayat-ayat terakhir, tapi bukan yang sangat terakhir. Al-yawma akmaltu lakum, hari ini telah aku sempurnakan untukmu wahai baginda Rasulullah agamamu. Wa atmamtu alaikum ni'mati, aku sempurnakan untukmu nikmatku. Wa raditu lakumul Islam madinah, dan aku ridhoi untuk Islam menjadi agama Islam sempurna karena Makkah sudah tertaklukkan. Nah, setelah itu masih banyak ayat-ayat berikutnya yang turun. Salah satunya adalah surat An-Nasr. Surat An-Nasr turun di pertengahan hari-hari Tasyrik tatkala baginda Rasulullah SAW melaksanakan haji wada. Baik, jamaah sekalian, apa gerangan para ulama termasuk para sahabat? Ibnu Mas'ud di antaranya membagi ayat-ayat Al-Quran menjadi makiyah dan madaniyah. Ada periode makiyah, ada periode madaniyah. Ada kalau ngaji Al-Quran di atasnya ada tulisannya makiyah atau madaniyah biasanya. Untuk apa? Agar kita ikut serta larut dalam latar belakang diturunkannya Al-Quran. Ayat-ayat ini pasti ada tema besarnya. Kalau makiyah beda tema besarnya dengan madaniyah. Makiyah, ayat-ayat yang turun sebelum baginda Rasulullah hijrah, tema besarnya adalah tentang bagaimana ketauhidan, kebenaran nubuwah baginda Rasulullah Muhammad SAW, tentang kisah-kisah, tentang hari akhir, tentang fondasi-fondasi agama. Sedangkan madaniyah, ayat-ayat surat-surat yang turun sesudah baginda Rasulullah hijrah adalah ayat-ayat pembangunan peradaban, ayat-ayat tentang syariat, ayat-ayat tentang hukum-hukum, ayat-ayat tentang perang, sholat, zakat, haji, puasa, semuanya ada di madaniyah. Karena mari kita lihat betapa indahnya masyarakat yang dibangun baginda Rasulullah SAW. Madinah, apa artinya Madinah, Pak? Madinah artinya apa, Pak? Madinah, ya. Sekarang kita mendengar arti Madinah adalah kota. Madinah itu artinya yang tertata. Dulu namanya adalah yang tertata. Yathrib artinya penyakitan, gitu ya. Orang kalau di sana banyak yang sakit karena di sana sepulang dari kota itu selalu banyak orang sakit, ada wabah. Akhirnya disebut dengan Yathrib. Diganti oleh baginda Rasulullah dengan nama Madinah Thayyibah Thawbah, disebut dengan yang tertata, rapi, yang baik, yang indah. Thayyibah Thawbah. Tetapi baginda Rasulullah tidak berhenti hanya mengganti nama. Kota yang dibangun, masyarakat yang dibangun oleh baginda Rasulullah SAW adalah masyarakat yang madani, tamadun, rukun. Baginda Rasulullah SAW pertama kali menginjakkan kaki di kota Madinah, apa yang dilakukan? Masih berada
berada di atas entahnya. Ini hadis diriwayatkan Abdullah bin Salam. Dia masih menjadi pendeta Yahudi yang masih penasaran dengan Nabi akhir zaman. Dia menunggu-menunggu. Ada namanya Abdullah bin Salam, pendeta Yahudi, tapi nantinya menjadi sahabat bagi Rasulullah. Orang-orang Yahudi itu tahu kabar, informasi bahwa Nabi akhir zaman akan ada di kota Madinah. Ini yang tadi saya tanya, menjadi sejarah bahwa kenapa orang Yahudi kok berduyun-duyun ada di kota Madinah. Karena orang Yahudi tahu informasi Nabi akhir zaman berada di kota Madinah. Maka mereka banyak yang mulai bermigrasi menuju kota Madinah agar berharap paling tidak nantinya Nabi akhir zaman lahir dari mereka. Ternyata tidak lahir dari mereka. Mereka tahu ciri-cirinya, mereka tahu detail sifatnya, termasuk Abdullah bin Salam. Ketika belajar apa yang dia tahu, kemudian dia mendengar bahwa ada orang Nabi akhir zaman dari Mekah membawa Islam, syahadat kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengakui dia adalah Rasulullah. Abdullah bin Salam menunggu kedatangan baginda Rasulullah SAW. Abdullah bin Salam sampai naik di atas pohon kurma untuk menunggu kedatangan baginda Rasulullah. Orang-orang pun seluruhnya menunggu karena Rasulullah hijrahnya terakhir. Orang-orang duluan dari Mekah berangkat ke Madinah. Ketika baginda Rasulullah datang, dibersamai dengan Abu Bakar radhiyallahu anhu, datang di kota Madinah. Orang-orang berduyun-duyun menyambut. Abdullah bin Salam masih belum berada, masih berada di atas pohon kurma, melihat orang-orang berduyun-duyun menuju satu titik menyambut baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia langsung turun, kemudian ikut berlari menyambut baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masih berada di atas untanya, Abdullah bin Salam betul-betul melihat wajah baginda Rasulullah. Kemudian dia berkomentar, "Alimtu annahu laisa fi wajhi kadzab." Saya berngomong, belum berinteraksi, masih melihat wajahnya, saya tahu dia bukan ucapan bohong. Sangat kagum Abdullah bin Salam dengan sosok baginda Rasulullah SAW. Abdullah bin Salam riwayatnya masih berada di atas untanya, baginda Rasulullah berpesan pesan kerukunan kedamaian. Ayyuhan nas afshus salam wa at'imut ta'am wasilul arham wasallu bil laili wan nas niyam tadkhulul jannata bisalam. Rasulullah bilang ayyuhal muslimun. Ini semuanya yang kelihatan. Mungkin ada yang sudah syahadat, mungkin ada yang belum syahadat, mungkin ada orang Yahudi. Ayyuhan nas, orang-orang, salinglah tegur sapa, salinglah tebar salam, salinglah bagi-bagi makanan, salinglah berbagi, salinglah menjenguk, sambung silaturahmi, salinglah kalian berziarah, menyambung silaturahmi, dan sholatlah di malam hari tatkala orang-orang tertidur, maka kamu akan masuk surga dalam keadaan salam. Abdullah bin Salam, namanya Abdullah bin Salam, menghadap baginda Rasulullah SAW, kemudian mengucapkan syahadat. Ini salah satu pendeta Yahudi yang akhirnya masuk Islam. Masyarakat yang dibangun baginda Rasulullah sangat kompleks. Di kota Madinah ada kaum muslimin, ada orang musyrik, muslim juga berhala, ada orang Yahudi, ada orang